Oke. Kemudian juga selain menu ini, kita bisa pilih ke bulan-bulan sebelumnya atau bulan sesudahnya yang mau kita lihat. Kemudian bisa klik, di situ ada bulan, ada gambar panah bawah, bisa klik aja, kita tinggal pilih menu bulan mana yang mau kita lihat datanya. Kemudian juga data ini bisa di-download dalam bentuk file Excel. Jadi di kanan atas itu bisa kita pilih, diklik aja itu buat menu download. Nanti akan muncul bentuk file apa yang mau kita pakai, mau CSV atau XLS. Jadi bentuk filenya itu Excel ya, teman-teman. Kalau udah dipilih kita mau yang mana, nanti muncul menu file siap diunduh. Nah, kan muncul seperti ini, tinggal klik unduh. Nanti filenya akan terdownload atau terunduh dalam bentuk Excel sheet. Jadi kita lebih enak ngelihatnya ya untuk data-datanya. Next-nya ada riwayat penjualan. Jadi tadi ada tombol juga di situ ada riwayat penjualan. Bisa diklik, kemudian nanti akan munculnya di sini riwayat penjualan saya. Jadi ini lebih detail lagi ke orderan apa saja yang dilakukan oleh pelanggan prioritas. Kalau contohnya ini adalah orderan dari Adam Jordan. Di sini ada informasi, ada total PV dari orderan ini dan nomor pesanan juga dari orderan ini. Dan di sebelah kanannya ada status VCS lagi. Nah, kalau status VCS-nya di sini itu menjelaskan VCS dari orderannya. Itu kalau yang tadi di depan itu adalah status VCS dari nomor handphonenya, apakah sudah terverifikasi atau belum. Kalau yang di sini lebih detail ke riwayat penjualannya. Yang di depan tadi yang VCS yang dari handphone itu bisa jadi terverifikasi, di sini bisa jadi tidak. Itu kenapa bisa gitu? Karena bisa jadi tadi ordernya tidak sesuai dengan syarat VCS-nya, teman-teman EBO. Dan nanti di paling kanan itu kalau memang status VCS-nya tidak, di situ akan ada penjelasan. Kenapa sih bisa tidak statusnya di situ? Gitu ya, bisa dicek juga di situ nanti. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya apa manfaat dari bertambahnya volume pelanggan prioritas, teman-teman EBO? Dengan melalui program pelanggan prioritas ini, diharapkan teman-teman EBO dapat memiliki pelanggan atau komunitas pelanggan yang kuat. Nah, MOE ini membuat teman-teman EBO lebih mudah mengelola pelanggannya, teman-teman EBO, dengan membuka program pelanggan prioritas ini. Nah, MOE akan mendukung teman-teman EBO mengelola database pelanggan dan juga operasionalnya dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, kemudian pelacakan pengiriman, dan lain-lain sebagainya. Juga teman-teman call center kita juga bisa membantu menangani keluhan, misalnya kalau ada keluhan atau pertanyaan dari pelanggan prioritas teman-teman EBO juga teman-teman call center kita bisa bantu. Nah, MO ini membantu sebagian tugas dari teman-teman EBO dengan tujuan supaya teman-teman EBO bisa lebih fokus untuk memperbesar komunitas pelanggannya. Kemudian juga berikutnya bisa memperbesar volume dari pelanggannya. Dan berikutnya bisa menstabilkan pendapatan teman-teman EBO dan pastinya siap untuk membangun struktur bisnis yang berkelanjutan. Kemudian berikutnya, bagaimana pelanggan prioritas terhubung dengan Core Plus Early Incentive. Jadi bersamaan dengan peluncuran program pelanggan prioritas, MOE sudah memilih beberapa produk sebagai produk favorit pelanggan yang pastinya mudah untuk dijual dan mudah untuk dijelaskan, yang pastinya berkualitas tinggi dan juga kompetitif. Nah, oleh karena itu, EBO baru atau teman-teman EBO dapat dengan mudah menjual produk MOE dan juga akan bisa memperbesar komunitas pelanggan, serta juga bisa mendapatkan penghasilan langsung melalui customer sales incentive. Ya, dengan memiliki komunitas pelanggan ini, maka EBO baru bisa mempunyai waktu untuk mempelajari bisnis lebih dalam lagi. Kemudian bisa belajar bagaimana menjual produk yang lain lagi, bisa mensponsori orang baru, kemudian bisa mulai menjadi leader dan bisa mengajari sponsor yang baru lagi nih untuk melakukan hal yang sama. Dan kemudian untuk selanjutnya EBO baru akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi melalui Bronze Foundation Incentive dan Bronze Builder Incentive. Berikutnya kita masuk topik kelima, bagaimana cara upgrade menjadi EBO. Apa itu upgrade menjadi EBO? Jadi pelanggan prioritas yang kemudian setelah pakai produk nih kan pelanggan prioritas cuma pakai produk.
cuma mau merasakan manfaat dari produk, tapi kemudian saya tertarik sekali dengan bisnis MW. Saya ingin mulai menjalankan bisnis MW gitu. Saya tertarik deh pokoknya. Nah, pelanggan prioritas ini bisa upgrade menjadi EBO. Nah, gini saya akan tunjukkan gimana caranya. Jadi bisa dilakukan sendiri oleh pelanggan prioritas. Caranya adalah login dulu ke mw.id, ke websitenya MW, kemudian klik icon profile yang di atas yang dilingkari, kemudian setelah itu bisa pilih menu akun saya, setelah itu pilih menu pengaturan profil, kemudian di dalam menu pengaturan profil bisa pilih menunya informasi pelanggan prioritas. Nah, di dalam informasi pelanggan prioritas, itu di dalamnya ada tombol, di bawah itu ada tombol ubah menjadi EBO. Nah, tombol inilah yang akan membantu proses upgrade menjadi EBO. Jadi kalau PP atau pelanggan prioritas tertarik menjadi EBO, klik aja di situ, ubah menjadi EBO. Nanti proses selanjutnya ada term and condition atau syarat-syaratnya bisa dibaca dulu. Jadi EBO itu seperti apa, bagaimana, kemudian klik saya setuju. Kemudian proses selanjutnya adalah ada biaya registrasi sebesar Rp100.000. Ya, kalau setelah proses pembayarannya berhasil, nanti sistem akan butuh beberapa menit teman-teman EBO untuk bisa merefresh lagi datanya teman-teman pelanggan prioritas yang upgrade jadi EBO. Jadi bisa nanti setelah itu log out dulu atau keluar dulu dari mw.id, nanti tunggu dulu berapa menit, kemudian login lagi, sudah menjadi seorang EBO baru dengan nomor yang sama ya, nomornya sama. Jadi oke, selanjutnya topik ke-6 itu pendaftaran kembali pelanggan prioritas. Jadi teman-teman EBO untuk pelanggan prioritas masa berlakunya adalah 6 bulan dari registrasi. Pada saat masa 6 bulan ini tidak melakukan order sama sekali, maka status pelanggan prioritasnya akan langsung tidak aktif atau inaktif. Nah, terus kemudian PP ini kok saya mau order lagi ya gitu, saya kayaknya mau beli lagi nih gitu kan, kemudian tapi kok udah inaktif ya, gimana ya caranya? Nah, pelanggan prioritas ini bisa langsung join lagi menjadi pelanggan prioritas yang baru dengan syarat harus di bawah sponsor yang sama. Jadi prosesnya bagaimana? Ini slide berikutnya akan dilihatin dulu contohnya ya. Jadi contohnya di sini pelanggan prioritasnya join di Agustus. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan, 6 bulannya kan Januari jatuhnya. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan itu tidak ada pembelanjaan sama sekali. Maka otomatis langsung statusnya tidak aktif. Nah, di bulan yang sama, pelanggan prioritas ini bisa langsung join lagi jadi pelanggan prioritas yang baru, tapi dengan sponsor yang sama, catatannya itu. Jadi prosesnya gimana? Sama sebetulnya dengan proses pendaftaran registrasi baru. Cuman sebelumnya untuk slide berikutnya ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dahulu sebelum registrasi jadi PP baru atau pelanggan prioritas baru. Yang pertama yang perlu diperhatikan, keanggotaan pelanggan prioritas ini tidak akan otomatis perpanjang atau tidak diperpanjang jika tidak ada pemesanan produk dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Nah, pelanggan prioritas dapat bergabung kembali dengan melakukan proses registrasi atau pendaftaran ulang sebagai pelanggan prioritas di bawah sponsor yang sama. Nah, gimana kalau pelanggan prioritas ini mau join lagi tapi sponsor yang beda? Kalau memang pelanggan prioritas mau join lagi dengan sponsor yang beda, harus mengikuti ketentuan 2 bulan nonaktif. Jadi ada masa tunggu 2 bulan nonaktif. Baru bisa registrasi ulang lagi jadi PP dengan sponsor yang berbeda. Oke, berikutnya ini akan ditunjukkan gimana sih cara registrasi atau join lagi jadi PP. Sebenarnya prosesnya sama persis dengan EBO atau PP yang baru banget join. Jadi klik masuk ke mw.id, klik masuk. Klik daftar. Jadi kliknya daftar yang sebelah kiri. Nanti di daftar itu akan ada menu daftar sebagai pelanggan prioritas. Klik daftar pelanggan prioritas. Oke, di sana ya, daftar sebagai pelanggan prioritas, klik di daftar sebagai pelanggan prioritas, nanti akan ada term and condition, bisa dibaca dahulu, kemudian klik saya setuju, kemudian lanjut proses selanjutnya. Nah, nanti sama, persis sekali, jadi masukin dulu data-data pribadi dan lain sebagainya, jika semuanya sudah lengkap, kemudian next slide.
Kemudian nanti akan ditanyain lagi. Jadi di situ ada konfirmasi lagi, info yang sudah kita input itu sudah benar atau belum dan sebagainya. Jika sudah, klik lanjut, klik next ke halaman berikutnya. Nah, pada saat halaman yang ada di sebelah kiri itu yang ada registrasi pelanggan prioritas, pada saat inilah pelanggan prioritas teman-teman sudah aktif lagi dengan nomor yang berbeda. Nah, pada saat ini proses tadi VCS flag-nya tetap harus dilakukan lagi. Jadi karena ini kan istilahnya teman-teman pelanggan prioritas, ini kan baru lagi. Jadi pada saat sudah selesai registrasi, sudah berhasil, tetap akan menerima SMS, welcome SMS, itu diklik lagi linknya supaya VCS-nya atau telepon handphonenya terverifikasi. Jadi ini slide terakhir Dita. Jadi demikian sharing Dita mengenai pelanggan prioritas. Ini Dita kembalikan lagi ke Mbak Nurjana. Wow, seru banget ya Dita ya. Pastinya teman-teman IBO sudah cukup banyak sekali mendapatkan informasi tentang pelanggan prioritas pada sore hari ini. Oke, dan sebelum kita melanjutkan ke Q&A, aku mau sedikit sharing tentang jadwal training yang akan datang nih teman-teman IBO. Pastinya nanti Senin depan, tanggal 18 Januari 2021, kita akan ada training lagi tentang CSI. Kita hari ini bahas tentang pelanggan prioritas. Next week-nya kita bahas tentang bonus-bonusnya nih. Oke, minggu depannya lagi kita akan bahas lagi tentang tracking tools di Senin 25 Januari untuk semua IBO sama jamnya juga masih sama di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan untuk selanjutnya, Rabu ini 2 hari lagi, kita akan ada lagi training tentang kupas tuntas MWID. Jadi mungkin teman-teman IBO punya pertanyaan seputar tentang MWID, bisa mengikuti training kita pada sore hari nanti di tanggal 13 Januari, hari Rabu, tapi pukulnya agak beda ya teman-teman, jamnya agak beda, lebih sore, di jam 5 sampai jam 6 sore. Masih sama yang membawakan adalah Dita Natalia Worohastuti. Oke, ya mungkin saatnya kita polling lagi nih ya teman-teman ya. Tadi kita sudah polling sebelum acara, sekarang kita mau polling lagi setelah acara tentang materi yang dibawakan dan juga moderatornya sendiri. Sama, waktunya cukup 2 menit, silakan teman-teman. Waktunya masih banyak. Oke. 30 detik lagi. Oke, pollingnya sudah kita tutup. Terima kasih teman-teman IBO untuk waktunya. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu nih Dita, Q&A. Nah, pastinya Dita sudah memilih-milih tentang pertanyaan-pertanyaan dan juga teman-teman IBO sudah mengajukan banyak pertanyaan di kolom Q&A. Kita lihat yuk, Neng. Yuk. Iya.
Ada beberapa ya pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A ya. Iya, betul sekali. Oke. Aku baca atau Dita mau? Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Santi. Pembelanjaan pertama minimal 500.000 akan dapat hadiah mini produk. Kalau hadiah tersebut stoknya habis, mohon untuk diberitahukan ke PP tersebut, diberikan surat pemberitahuan supaya mereka tahu bahwa hadiah tersebut akan dikirim bila stok sudah ada. Ada PP saya, oke. Oke, baik. Ini mungkin Bu Santi, mohon maaf untuk pengalaman yang terjadi. Mungkin Ibu bisa menghubungi Regional Sales Manager areanya Bu Santi. Ini terima kasih banyak Ibu atas input yang telah disampaikan. Ini akan jadi perhatian kami ke depannya. Kalau seandainya Ibu di Jakarta bisa menghubungi Nurjana. Kalau Ibu di area timur, Indonesia bagian timur, Ibu bisa menghubungi Mas Adit. Kalau Ibu Santi di area bagian Indonesia Barat, bisa menghubungi Mas Mirza. Dan juga ada Pak Iskandar, yang handle juga IS dan juga daerah Jakarta dan sekitarnya. Oke, terima kasih ya Bu Santi. Sekali lagi, terima kasih inputnya. Masukannya, betul. Sekarang pertanyaan dari Bu Ria Mariana. Oke, saya Maria dari Mojokerto. Apakah ada syarat batasan minimal berapa PV belanja PP supaya saya mendapatkan bonus CSI 10% nih Mbak Dita? Ada syaratnya nggak sih Mbak Dita? Kalau untuk syarat ini saat ini mungkin lebih ke VCS. Cuman kalau ini Bu Ria sepertinya menanyakan lebih detail mengenai CSI ya Mbak Nurjana ya. Mungkin nanti Betul. Bu Ria bisa ikut training yang CSI ya, Customer Sales Incentive ya. Nanti training itu akan lebih detail menjelaskan bagaimana sih seorang ABO bisa mendapatkan bonus CSI. Cuman dari training yang pelanggan prioritas ini, pembelanjaannya bisa dihitung adalah harus VCS dulu, intinya gitu, yang penting seperti itu. Kalau minimal PV dan lain sebagainya, nanti Bu Ria bisa ikut lagi training di training Korplas yang CSI. Gitu ya. Ya, berarti pertanyaannya Bu Ria ditahan-tahan dulu ya Bu Ria ya. Jadi kita sampai ketemu lagi Senin depan Bu Ria untuk menjawab pertanyaannya Ibu Ria. Ikut training CSI lagi. Ya, selanjutnya nih ada pertanyaan, Mbak Dita, VCS itu apa sih Mbak? VCS itu apa Mbak? Oke, dengan Bapak Abdillah ya. Oke, ya, Pak Abdillah atau Bapak Ibu Abdillah. Jadi VCS itu singkatan dari Verified Customer Sales. Jadi lebih gampangnya adalah orderan dari pelanggan prioritas yang terverifikasi. Jadi supaya bisa terhitung buat sponsor untuk mendapatkan bonus CSI. Jadi orderan pelanggan prioritasnya itu harus kita bilang VCS-nya oke atau terverifikasi. Nah, tadi kita juga sudah jelaskan bagaimana sih supaya orderan dari pelanggan prioritasnya terverifikasi. Pertama, dari nomor handphonenya harus terverifikasi. Kemudian kedua, orderannya harus di delivery. Misalkan delivery harus ke alamat pelanggan prioritasnya langsung. Kemudian ada batasan maksimal ordernya, maksimal 6 produk atau 6 pieces per produk per SKU. Kurang lebih seperti itu adalah VCS. Jadi harus terverifikasi. Gitu. Itu satu paket syarat VCS. Kalau salah satunya aja tidak terpenuhi, maka tidak ter-VCS. Gitu. Oke. Semoga bisa menjawab ya Pak Abdillah. Iya, Pak Abdillah semoga menjawab pertanyaan Bapak ya Pak. Oke, untuk next-nya adalah dari pertanyaan Budika nih Mbak Dita. Untuk PP yang mau upgrade jadi IBO, apakah harus ada jeda waktunya Mbak? Terus berapa lama sih upgrade setelah join PP? Oke, Budika, pertanyaannya kalau ada PP join terus mau upgrade jadi IBO, misalkan hari itu langsung juga nggak apa-apa. Jadi misalkan pagi ada pelanggan Budika jadi pelanggan prioritas. Terus Budika misalnya presentasi ke pelanggan prioritasnya, menawarkan atau kayak cerita mengenai bisnis ABO gini-gini, kemudian pelanggan prioritasnya Budika langsung tertarik nih jadi ABO. Hari itu bisa langsung upgrade jadi ABO. Gitu. Oke, jadi langsung segera ya Mbak Dita ya? Jadi nggak usah nunggu waktu lagi. Yang penting harus dalam satu sponsor yang sama ya. Nah, itu dia catatannya yang Budika ya. Iya, harus jadi benar-benar harus dibawa upline sponsor yang sama. Ya, gitu. Ya, oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari maksimal pembelian 6 macam produk atau 6 pieces Mbak Dita dari Ibu Julfatul Faizah.
Oke, jadi maksimal pembelian 6 pieces per produk. Contohnya misalnya gini Bu, satu invoice atau satu kali order mau beli double egg, salmon, sama apa ya, kalmak misalnya ya. Jadi double egg itu maksimal 6, salmon maksimal 6, kalmak maksimal 6. Gitu. Mau beli dalam satu invoice lebih dari 6 macam produk boleh, tapi batas maksimalnya 6 pieces per produknya. Gitu. Oke, jadi maksimal 6 pieces per satu ya. produk ya? Ya, per satu produk. Oke, per satu invoice ya Dita ya? Iya, betul Mbak. Oke, nah sekarang ada lagi nih. Kenapa IBO tidak bisa memesan belanja atas nama PP? Kenapa IBO tidak bisa memesan belanja atas nama PP? Kemungkinan adalah bukan sponsor langsungnya dari PP tersebut. Jadi yang bisa membantu order atau memesankan pembelanjaan pelanggan prioritas adalah sponsor langsungnya dan platinumnya gitu. Jadi misalkan posisinya Dita pelanggan prioritas, Mbak Nurjana sponsor Dita, di atasnya Mbak Nurjana misalnya contohnya ada Mbak Fitria gitu ya. Nah Mbak Fitria ini tidak bisa orderin buat Dita. Yang bisa orderin Dita adalah Mbak Nurjana sebagai sponsor langsung. Atau malah platinumnya yang bisa bantu juga orderin. Gitu. Jadi kemungkinan adalah kenapa tidak bisa, kemungkinan Bapak atau Ibu Aska ini bukan adalah sponsor langsung dari pelanggan prioritas ini. Jadi bukannya tidak bisa ya Mbak Dita, bisa tapi ada 2 kriteria IBO yang bisa memesankan untuk si PP, yaitu upline sponsornya langsung dan juga upline platinumnya. Iya, seperti itu. Oke, nah terus ada pertanyaan dari Ibu Titi Burhan nih, Dita. Ya. Bagaimana kalau PP tidak mengklik SMS yang dikirim? Apakah bisa mengetahui PP tersebut telah terverifikasi? Oke, ya Bu Titi Burhan. Jadi kalau Bu Titi Burhan adalah sebagai sponsor langsung, Ibu bisa lihat tadi di Core Plus Tracking Tool. Jadi di situ akan ada informasi apakah nomor handphonenya sudah terverifikasi atau belum. Gitu, untuk kita bisa memastikan. Nah, tadi contohnya si Adam Jordan, tadi kan ada yang satu halaman dia tidak terverifikasi. Nah, di situ adalah dalam artian Adam Jordan ini nomor handphonenya belum terverifikasi. Pada saat kita sebagai sponsor menemukan seperti itu, kita bisa ingatkan ke pelanggan prioritas kita, kamu terima nggak SMS welcome dari MUI? Di situ ada linknya, klik aja deh linknya di situ. Nah, kalau sudah klik linknya, itu nanti pelanggan prioritas ini akan terverifikasi secara otomatis. Gitu. Oke, nah sekarang mau tanya lagi nih. Kalau misalkan PP-nya belum terima SMS dari MW nih, Mbak Dita, berarti saya belum bisa VCS ya? Terus bagaimana cara PP versus verifikasi nomor handphonenya? Oke, jadi misalnya belum terima welcome SMS dari MW. Bisa jadi satu input nomor handphonenya salah, bisa jadi ya. Terus kemudian cara kedua tadi bisa juga dengan proses pada saat proses registrasi, pada sampai di halaman yang ada nomor EBO dan nama, nomor pelanggan prioritas dan nama, di situ ada klik atau tombol lanjutkan. Nah, proses itu juga bisa dilakukan untuk membuat nomor handphonenya terverifikasi. Namun ada proses OTP belakangnya nanti. Tapi tetap harus dipastikan nomor handphonenya benar pada saat diinput. Yang bisa dilakukan adalah coba hubungi ke call center MUI, nanti bisa dibantu cek nomor PP sekian, nomor handphonenya berapa, sudah benar atau belum. Jika kemudian sudah oke, nanti bisa dibantu oleh teman-teman call center dikirimin link lagi, dikirimin ulang linknya, gitu. Jadi bisa dari situ. Oke, jadi bisa dibantu dengan call center kita ya, Bapak Ibu ya, teman-teman IBO ya. Oke, nah mungkin kita bisa buka pertanyaan langsung live nih, Mbak Dita. Boleh, Mbak Nur, silahkan, boleh. Boleh. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh raise hand-nya. Saya akan buka open mic-nya. Oh, sudah banyak ternyata, ada 12. Oke, aku akan coba ke Ibu Natalina. Ibu Natalina, silakan Ibu. Saya buka mic-nya Ibu, speaker-nya. Selamat sore Mbak Dita. Selamat sore. Saya mau nanya. Boleh, silahkan. Ya, tadi yang bisa orderin untuk PP itu adalah upline sponsor dan upline platinum. Betul. Apakah upline platinum bisa juga mendaftarkan PP kita?
Mendaftarkan PP, gimana Bu maksudnya nih Bu? Membantu proses pendaftaran atau gimana nih? Membantu proses pendaftaran PP kita. Bisa sih, kalau membantu proses pendaftaran bisa. Tapi pastikan tadi nomor sponsor yang diinput jangan salah ya Bu. Gitu. Boleh kok, boleh kalau memang upline platinum yang ingin membantu proses pendaftaran dari PP-nya Ibu misalnya ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pastikan juga ada koordinasi lah sama pelanggan prioritasnya. Karena nanti kan pelanggan prioritasnya akan menerima welcome SMS. Karena untuk memastikan welcome SMS-nya, link-nya itu sudah diklik supaya VCS-nya atau nomor handphonenya terverifikasi. Gitu. Boleh sih, Bu. Terima kasih Mbak Ya, Dita. Satu sama-sama. lagi Mbak Dita, masih boleh kan? Masih boleh, tapi memang betul Bu, disarankan memang ABO sponsor langsungnya sih, disarankan ya. Tapi kalau memang mungkin jarak lebih dekatan platinum, ya mungkin bisa dibantu. Tapi memang disarankan adalah ABO sponsornya nih, karena kan yang menawarkan produknya kan ABO sponsornya nih. Gitu ya, tapi memang iya gitu. Kalau memang terbatas jarak misalnya, nggak apa-apa dibantu. Tapi sebisa mungkin sih sponsornya yang membantu proses registrasinya Bu. Gitu. Oh ya. Sudah mengerti Bu, sudah. Baik. Oke, kita masih punya 5 menit lagi. Oke, untuk yang raise hand, Pak Agus Istiarto, Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Silakan. Pak Agus. Mungkin boleh diklik dulu Pak gambar mic-nya supaya bisa bicara mungkin Pak. Halo. Oke. Boleh ke Ibu Kristina, Ibu Kristina Rosari. Silakan Ibu. Ya, silahkan. Bu Kristina. Oke. Mungkin selanjutnya Mbak Nur. Mungkin Bu Ibu Mardiana. Ya. Bu Mardiana, silakan Ibu. Halo, Bu Mardiana. Mungkin bisa dilihat Bu gambar mic-nya apakah masih ada garis mute-nya atau enggak, mungkin bisa diklik itunya Bu, mikrofonnya supaya bisa bicara. Karena di sini masih ada garis kayak mute gitu Bu Mardiana. Ya, kita sudah klik ask to unmute tuh Bu Mardiana. Oke, mungkin bisa next. Berikutnya Mbak Nurjana, siapa lagi Mbak Nurjana yang raise hand? Pak Setia ya. Pak Setia, monggo Pak. Halo. Halo Pak Setia. Mungkin boleh diklik juga Pak mikrofonnya supaya bisa kedengaran. Halo. Halo. Ya mau. Oke. Sepertinya ada yang Kita baca dari chat aja ya Mbak Dita ya. Dari Q&A lagi ya? Iya. Boleh, kita lanjutin Mbak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin Dita pilih dari Bu Santi Budi, nih ada pertanyaan. Mbak Dita, kalau belum terverifikasi, apakah sudah bisa belanja? Oke, Bu Santi, kalau PP belum terverifikasi, bisa belanja.
Tapi gini Bu, jadi kalau belum terverifikasi nomor handphonenya itu pasti pembelanjaannya tidak bisa terhitung VCS-nya. Sayang sekali ya, jadi udah belanja, sebenarnya dari orderannya sudah terpenuhi syarat VCS, tapi ternyata mobile number-nya belum terverifikasi. Jadi sebaiknya pastikan sudah terverifikasi. Bisa belanja atau enggak? Bisa. Tapi kalau mau belanja sendiri di mw.id, harus pelanggan prioritas ini juga harus menyelesaikan proses pembuatan MW ID-nya atau MW identification-nya supaya bisa login ke mw.id. Gitu. Jadi supaya pembelanjaan yang dilakukan pelanggan prioritasnya ini terhitung VCS, jadi sebaiknya pastikan dulu nomor handphonenya terverifikasi. Gitu ya, Bu Santia. Semoga bisa menjawab. Kemudian berikutnya ada lagi dari Bapak atau Ibu Aska nih Mbak, bagaimana caranya PP merubah nomor handphone? Bisa, PP merubah nomor handphone bisa pertama kalau sudah berhasil login, misalnya mau ganti nomor lain ya, kalau memang sudah bisa login dulu ke mw.id, jadi nanti ada menu My Account atau pengaturan profil, di dalamnya bisa ganti nomor handphone. Tapi pada saat pertama proses registrasi ternyata salah masukin nomor handphonenya. Itu Bapak dan Ibu atau teman-teman media bisa telepon ke call center untuk bantu diganti nomor handphonenya. Nanti akan dikirimin SMS lagi sama teman-teman call center. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya Mbak Dita ya, karena kita boleh udah ya? jam 5. Udah jam 5, nggak terasa ya? Iya, nggak terasa sekali. Iya. Oke. Nah, kalau seandainya PP beli e-spring, apakah termasuk VCS Mbak Dita? Termasuk VCS atau enggak, tadi balik lagi ke syarat VCS-nya juga harus terpenuhi, Bu Sreka. Jadi pertama, nomor handphonenya harus terverifikasi. Itu Dito berkali-kali menyebutkan ya, nomor handphonenya itu harus terverifikasi dulu. Karena itu syarat utama supaya pelanggan prioritas pembelanjaan berikutnya terverifikasi. Berikutnya, kalau sudah terverifikasi nomor handphone, produk e-spring apakah termasuk VCS? Termasuk, Bu, pasti. Itu. Asalkan tadi syarat VCS-nya ada lagi berikutnya. Kalau order harus langsung, kalau delivery harus delivery langsung ke alamat pelanggan prioritas, gitu. Dan kemudian ada ICIS-nya per invoice maksimal berapa, harus satu itu harus terpenuhi semua syarat VCS-nya, gitu Bu Srieka. Iya, betul sekali. Jadi apapun produk yang dibeli, selama mengikuti prosedur yang ada, bisa diperhitungkan sebagai VCS ya Mbak Dita. Iya, betul sekali Mbak Nurjana. Oke, nah sudah lewat 1 menit nih Dita, sepertinya waktunya untuk kita pamit undur diri. Iya, nggak terasa. Sekali lagi, iya betul, cukup seru karena banyak banget, karena PP ini ibarat kata rohnya ya, rohnya dari bonus CSI ataupun bronze yang ada. Jadi memang ini seru banget. Terima kasih Dita, kita pamit dulu yuk sama teman-teman kita, teman-teman IBO. Oke, teman-teman IBO yang sudah menghadiri training kita pada sore hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah kita sama-sama hadiri untuk pelanggan prioritas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah dalam membangun bisnis Bapak Ibu teman-teman IBO sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di hari Rabu. Kupas tuntas di MWID. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat teman-teman IBO. Bye-bye.